Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Kakek, akhirnya kamu mau melihatku. Aku bahkan sempat berpikir kalau kamu sudah melupakan aku, hehehe, ucap Ya Fei. Ketika dia melihat kakeknya, Ya Fei merasa sangat senang. Dengan cara yang lucu, dia melompat ke pelukan Ya Zongyun. Hahaha, karena aku hanya punya satu cucu imut, jadi bagaimana mungkin aku bisa melupakan cucuku ini? Aku baru saja keluar dari pengasingan dalam kultivasi. Bahkan sebelum melihat Master Kepulauan, aku datang untuk melihat kamu. Balas Ya Zongyun sambil tertawa, dan matanya dipenuhi dengan cinta. Dia adalah orang yang sangat memanjakan Ya Fei. Kakek, apakah kamu sudah membuat terobosan? Tanya Ya Fei. Mendengar bahwa kakeknya baru saja keluar dari pengasingan, Ya Fei membelalakan matanya, dan wajahnya dipenuhi dengan kerinduan. Kapan kakekmu pernah gagal dalam hal kultivasi? Balas Ya Zongyun sambil tertawa, tapi dia juga memberi Ya Fei jawaban yang pasti. Wah, itu sangat keren. Kakek telah membuat terobosan lagi. Kakek, lalu dengan kultivasi kamu saat ini, apakah kamu bisa sejajar dengan Master Kepulauan? Tanya Ya Fei. Mengetahui jawabannya, senyum di wajah Ya Fei bahkan menjadi lebih kuat. Kakeknya adalah pendukung terbesarnya. Semakin kuat kakeknya, maka semakin sulit baginya untuk ditaklukkan. Gadis bodoh. Bagaimana bisa ranah dari Master Kepulauan bisa aku bandingkan? Tapi sekarang, posisi aku sebagai yang terkuat ketiga di Kepulauan Eksekusi Immortal, kini jelas-jelas tidak akan tergoyahkan sekarang, balas Ya Zongyun. Bahkan wajah Ya Zongyun penuh dengan senyuman. Itu dapat dilihat bahwa, dia juga benar-benar bahagia. Seperti kata pepatah, seseorang merasa segar setelah bertemu dan itu adalah saat-saat yang menyenangkan. Apalagi, seorang pakar kultivasi yang telah membuat terobosan. Wah, ketiga terkuat, bukankah kakek selalu menjadi yang terkuat kedua di Kepulauan Eksekusi Immortal? Mungkinkah selain Master Nusantara, ada orang lain yang bahkan lebih kuat dari kakek? Tanya Ya Fei sambil dengan ringan mengerutkan alisnya. Tampaknya, dia sepertinya tidak terlalu puas dengan hasil itu. Dia juga tidak merasa bahwa ada orang selain Master Kepulauan yang memiliki kualifikasi untuk berdiri di atas kakek kesayangannya. Gadis bodoh, apakah kamu lupa tentang mantan guruku di Archipelago Eksekusi Immortal? Dia adalah tetua tertinggi saat ini. Tanya Ya Zongyun sambil tersenyum. Apa, tetua tertinggi? Apakah maksudmu dia adalah kakekmu Rongyun? Bukankah dia sudah mencapai hari-hari terakhirnya? Apakah dia belum mati? Tanya Ya Fei. Wajah Ya Fei penuh dengan kejutan, karena sejak dia masih muda, dia telah melihat apa yang disebut tetua tertinggi. Tetapi pada saat itu, dia sudah seperti orang mati. Karena setiap harinya, ia harus mengkonsumsi pil obat-obatan yang berharga dalam jumlah besar, itu hanya untuk melanjutkan hidupnya agar tetap hidup. Begitu banyak hari yang telah berlalu, dan sampai saat ini dia belum pernah melihat tetua agung itu lagi. Dan juga, tidak ada orang-orang yang menyebut-nyebut namanya. Kemuliaan saat ini dari Kepulauan Eksekusi Immortal, semuanya telah dibangun oleh Master Kepulauan saja untuk saat ini. Jadi, Ya Fei bahkan berpikir bahwa tetua agung telah meninggal. Karena bagaimanapun juga, dia sudah sangat lemah pada saat itu. Apalagi, bertahun-tahun telah berlalu sampai sekarang ini. Cucuku, jangan mengatakan kata-kata itu dengan sewenang-wenang. Tetua agung selalu hidup dengan sangat baik, balas Ya Zongyun. Mendengar kata-katanya, Ya Zongyun buru-buru mengingatkan dengan sungguh-sungguh. Mungkinkah dia telah membuat terobosan lagi? Jadi dia mendapatkan kesempatan untuk memperpanjang hidupnya. Ucap Ya Fei sambil memikirkan satu-satunya kemungkinan. Tetua agung sudah membuat terobosan sejak lama. Bahkan pada saat ini, orang tua itu terus-menerus dalam kultivasi terpencil, dan dia sudah berada di jalur yang sama sekali baru.
Jika dia bisa sekali lagi menerobos, bahkan jika kepala sekte Night Crippling ataupun Huang Fu Haoiwe dari kuil Burning Heaven ada di sini, mereka sama sekali tidak akan bisa mengalahkan tetua tertinggi. Dia akan menjadi orang yang benar-benar tak terkalahkan di dunia ini, kata Ya Zongyun. Kakek, aku selalu mendengarmu berbicara tentang sekte malam iblis yang melumpuhkan dan kuil surgawi yang membara. Apakah dua kekuatan yang tidak lagi ada itu, mereka benar-benar sekuat itu? Tanya Ya Fei yang dipenuhi rasa ingin tahu. Meskipun ketika dia masih muda, sekte Night Crippling Night dan kuil surgawi yang membara masih ada di sana, tapi dia benar-benar terlalu muda pada saat itu. Di sepanjang harinya, dia hanya senang bermain, dan benar-benar tidak tahu tentang hal-hal seperti kekuatan. Kakek dan orang tuanya juga tidak pernah memberitahunya tentang hal-hal itu, jadi dia belum pernah melihat kemuliaan sekte malam iblis yang melumpuhkan, dan juga kuil surgawi yang membara. Oh, jika berpikir pada saat itu, kedua kekuatan itu benar-benar menekan kepulauan eksekusi immortal aku, hingga ke titik yang kita bahkan tidak bisa bernapas. Akan tetapi, hari-hari penderitaan seperti itu telah berlalu. Selama tetua tertinggi berhasil membuat terobosan, bahkan jika sekte malam iblis yang melumpuhkan dan kuil surgawi yang membara masih ada di sini, mereka masih akan diinjak-injak oleh kepulauan eksekusi immortal aku, kata Ya Zongyun dengan sangat percaya diri. Lalu kakek, apakah ada harapan besar baginya untuk membuat terobosan? Tanya Ya Fei dengan penuh semangat. Sebagai orang dari kepulauan eksekusi immortal, meskipun dia sangat berharap lebih bahwa kakeknya akan menjadi lebih kuat, tapi dia juga berharap bahwa kepulauan eksekusi immortal akan menjadi lebih kuat lagi. Tentu saja ada harapan, tetapi yang lebih lanjut ada di ranah Martial Kings, dan ranah semakin sulit untuk membuat terobosan. Bahkan tahapan yang dialami Tetua Agung saja, itu sudah sangat sulit mengatasi kemacetan. Saat itu, kepala Crippling Night Demon Sect dan Huang Fu Haoiwe telah yang mengejutkan dunia, mereka juga tertahan di ranah ini. Tapi saat ini, kepulauan eksekusi immortal dengan aman mengendalikan wilayah Laut Timur. Selama jumlah sumber daya yang cukup bisa terkumpul, peluang bahwa Tetua Agung harus membuat terobosan masih sangat besar, kata Ya Zongyun. Kakek, jika kepala sekte Crippling Night Demon dan Huang Fu Haoiwe masih ada di sini, apakah kamu pikir mereka akan menembus ranah yang baru saja kamu bicarakan? Tanya Ya Fei dengan rasa ingin tahu. Dia selalu mendengar kakeknya menyebut kedua orang itu, jadi Ya Fei sangat tahu di dalam hatinya, bahwa keduanya pasti sangat kuat. Ini, Ya Zongyun merasa sangat sulit untuk menanggapi pertanyaan itu. Lagi pula, mereka berdua tinggal di dunia itu lebih dari 10 tahun yang lalu. Menilai dari bakat mereka, terutama bakat Huang Fu Haoiwe, maka akan sangat sulit untuk memperkirakan di ranah mana mereka berada dalam 10 tahun kemudian. Dia saat ini hanya membandingkan kultivasi tetua tertinggi saat ini, itu dengan prestasi mereka sebelumnya. Karena sebenarnya, perbandingan semacam itu sama-sama membohongi orang lain, dan juga membohongi dirinya sendiri. Aku menduga-duga, mereka berdua pasti tidak akan bisa menerobos juga. Selain itu, mereka juga tidak lagi ada di sini. Lalu saat ini, kepulauan eksekusi immortal aku adalah yang terkuat di dunia ini. Itu adalah fakta yang tak terbantahkan. Saat itu, sekte Night Crippling dan Burning Heaven Church membagi dunia menjadi dua. Tapi sekarang, archipelago eksekusi immortal aku telah memonopoli dunia ini. Tepat pada titik itu, mereka lebih rendah dari kepulauan eksekusi immortal aku. Kata Ya Fei dengan cerdas, itu ketika dia dengan cepat terkikik di saat melihat kakeknya dalam situasi yang sulit. Hahaha, itu benar. Fei aku sangat pintar. Prestasi saat ini yang dimiliki oleh kepulauan eksekusi immortal, itu bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan sekte malam iblis yang melumpuhkan dan kuil surgawi yang membara, ucap Ya Zongyun. Mendengar kata-kata Ya Fei, Ya Zongyun juga dengan senang tertawa lagi dengan keras. Tapi sayangnya, tidak peduli seberapa kuat kepulauan eksekusi immortal aku, selalu ada beberapa orang yang berpikir bahwa mereka tahu semuanya,
dan tidak menempatkan kepulauan eksekusi immortal di mata mereka, ucap Ya Fei. Tepat pada saat itu, Ya Fei tiba-tiba berubah menjadi aneh tertunduk. Fei apa maksudmu? Tanya Ya Zongyun. Melihat itu, alis Ya Zongyun langsung memiringkan kepalanya, dan sedikit ketidaksenangan muncul di matanya. Karena dia tahu, bahwa cucunya yang taat ini pasti telah diintimidasi oleh seseorang lagi. Kakek, apakah kamu pernah mendengar tentang Daoist Kyushui dari Lover's Terrace? Jawab Ya Fei dengan sebuah pertanyaan. Aku tahu tentang Lover's Terrace. Itu adalah tempat di mana sekelompok sampah yang sombong tinggal secara tersembunyi. Adapun Daoist Kyushui itu, aku belum pernah mendengar tentangnya. Ya Zongyun menggelengkan kepalanya saat menjawab. Mendengus. Berarti dia hanyalah orang tanpa nama. Kakek, biarkan aku memberitahumu. Orang yang disebut Daoist Kyushui itu begitu sombong. Tidak hanya dia tidak menempatkan kepulauan eksekusi immortal di matanya, dia bahkan tidak menempatkan kakek di matanya, ucap Ya Fei. Melihat itu, Ya Fei bergegas mengambil kesempatan untuk memperburuk situasi. Tidak hanya dia berbicara tentang keluhannya, dia bahkan menambahkan minyak ke dalam api, dan membesar-besarkan kesombongan Daoist Kyushui. Dia ingin kakeknya berdiri di depannya, dan membalaskan dendam padanya. Namun setelah mendengar kata-kata Ya Fei, Ya Zongyun tenggelam dalam kontemplasi. Hanya setelah beberapa saat, kemudian dia bertanya. Fei, kamu mengatakan bahwa Daoist Kyushui ini adalah spiritualis dunia jubah emas. Tanya Ya Zongyun. Ya Fei mengangguk sebagai konfirmasi. Apakah dia mengenakan rok putih? Ya Zongyun terus bertanya. Kakek, bagaimana kamu tahu? Mungkinkah kamu mengenalnya? Ya Fei bertanya dengan bingung. Fei, apakah wanita itu memiliki penampilan yang luar biasa? Meskipun dia mendekati usia 40, apakah dia masih memiliki corak dan sikap yang lebih unggul dari yang lain? Ya Zongyun terus bertanya. Karena dia menggunakan cadar untuk menutupi wajahnya, jadi aku tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi melihat sosoknya dan garis wajahnya, aku bisa melihat bahwa dia cukup cantik. Adapun dengan perilakunya, jika berpikir tentang hal itu dari kata-katamu, dia benar-benar memiliki beberapa sikap yang tidak biasa, yang seolah-olah dia telah meninggalkan dunia fana, jawab Ya Fei. Jika menilai itu, kemungkinan besar dia adalah, ucap Ya Zongyun. Setelah mendengar kata-kata Ya Fei, Ya Zongyun dengan ringan menganggukkan kepalanya. Sedikit senyuman tertarik segera muncul, itu ketika sudut mulutnya mulai naik. Kakek, siapa sebenarnya itu Daoist Kyushui? Tanya Ya Fei. Pada saat itu, Ya Fei mengkonfirmasi bahwa kakeknya pasti tahu siapa Daoist Kyushui. Karena kalau tidak, dia tidak akan bertindak seperti itu. Karena itulah, dia juga sangat ingin tahu siapa dia. Jika tebakanku benar, maka Daoist Kyushui ini bukanlah orang yang sederhana sama sekali. Dia harus menjadi orang yang disebut sebagai kecantikan nomor satu di wilayah Laut Timur pada waktu itu. Dan pada saat yang sama, dia adalah putri suci kuil surgawi yang membara, yaitu, Kyushui Fuyan, kata Ya Zongyun. Putri suci kuil surgawi yang membara, Kyushui Fuyan. Kakek, itu tidak mungkin kan? Bukankah kamu mengatakan bahwa lebih dari 10 tahun yang lalu, kuil Burning Heaven sudah memimpin seluruh kuil menuju Heavenly Road, dan pindah ke tanah suci Martialism? Jika demikian, bagaimana mungkin untuk Kyushui Fuyan, putri suci dari kuil surgawi yang membara itu muncul di wilayah Laut Timur? Tanya Ya Fei. Bahkan wajah Ya Fei penuh dengan kejutan. Karena bagaimanapun juga, nama Kyushui Fuyan sangat terkenal di wilayah Laut Timur. Meskipun kuil surgawi yang membara telah menghilang selama bertahun-tahun, tapi banyak orang yang tidak bisa melupakan nama baiknya. Dia adalah simbol di era tertentu, dan juga menjadi dambaan hati yang dimiliki banyak orang dalam mimpi mereka. Kalau begitu, kamu mungkin tidak tahu tentang ini. Pada saat itu, ketika kuil surgawi yang membara sedang bergerak, aku telah mengantarkan mereka pergi bersama dengan Master Kepulauan. Pada saat itu, aku telah dengan cermat mengamati orang-orang dari kuil surgawi yang membara.
Aku menemukan bahwa semua ahli terkenal ada di sana, tetapi hanya Putri Suci Qiyus Hui Fuyan yang tidak menunjukkan dirinya. Pada waktu itu, aku merasa bahwa dia mungkin tidak pergi dengan kuil surgawi yang membara. Dan sekarang, Taois Qiyus Hui yang kamu bicarakan itu, tidak peduli usia ataupun karakteristiknya, itu sangat dekat dengan ciri-ciri dari Qiyus Hui Fuyan. Jadi aku memutuskan bahwa, dia sangat mungkin adalah Qiyus Hui Fuyan, kata Ya Zongyun. Jadi itu berarti, dia benar-benar Qiyus Hui Fuyan. Pantas saja, tidak heran jika dia bahkan tidak menempatkan Nusantara eksekusi abadi di matanya. Sebagai putri suci dari kuil surgawi yang membara, dia memang memiliki kualifikasi seperti itu, ucap Ya Fei sambil menghela nafas tak berdaya dengan wajah keluhan. Gadis bodoh. Meskipun kuil surgawi yang membara itu kuat, tapi itu sudah bertahun-tahun yang lalu. Saat ini, Burning Heaven Church tidak ada lagi, dan Qiyus Hui Fuyan juga tidak memiliki kekuatan besar yang melindunginya. Paling tidak, dia adalah seorang ahli yang tersembunyi dari dunia ini. Jadi, kamu tidak perlu takut padanya, kata Ya Zongyun. Tapi Qiyus Hui Fuyan masihlah putri suci kuil surgawi yang membara. Dia saja sudah cukup kuat pada saat itu, apalagi sekarang, aku yakin dia bahkan jauh lebih kuat lagi. Maka lebih baik bagi kamu untuk tidak memprovokasinya. Balas Ya Fei sambil menyarankan kakeknya dengan sengaja. Meskipun dengan nada menyarankan, tapi sebenarnya dia memarahi kakeknya untuk bergerak. Hahaha, Fei konyolku, kamu benar-benar melebih-lebihkan Qiyus Hui Fuyan itu. Putra suci dari kuil surgawi yang membara seperti Huang Fu Haoiwe saja memang kuat, tetapi putri suci Qiyus Hui Fuyan jauh dari kata kuat. Saat itu saja, dia bahkan tidak bisa mengalahkan aku, kakekmu. Apalagi sekarang, dari apa yang kamu katakan, dia tinggal di lautan darah abadi saat ini. Cepat bawa aku ke sana. Jika aku tidak memberinya pelajaran, dia benar-benar akan berpikir bahwa cucuku yang berharga ini, itu sangat menyenangkan untuk digertak. Ya Zongyun berkata sambil menepuk dadanya. Seperti yang diharapkan, dia terprovokasi dengan kata-kata Ya Fei. Wah, itu sangat keren. Aku tahu kakek aku adalah yang paling kuat. Balas Ya Fei yang dengan senang hati sambil melompat-lompat, dan dia terlihat sangat gembira. Di depan kakeknya sendiri, sikap arogannya ada lagi. Dia seperti anak kecil, bahkan menjadi sedikit imut. Bang! Tapi tepat pada saat itu, pintu yang tertutup rapat tiba-tiba didorong dibuka oleh seseorang. Seorang pelayan wanita dengan wajah panik berlari masuk, dan dengan keras berkata, "Tuan, Nyonya Ya Fei, ini tidak baik," ucap seorang wanita. "Penghinaan. Aku sedang berbicara dengan kakek aku. Siapa yang mengizinkanmu masuk tanpa melapor?" bentak Ya Fei. Seketika Ya Fei menjadi marah, dan ketika dia menunjuk pelayan itu, dia akan memukulnya. "Tunggu," seru Ya Zongyun. Namun, sebelum membiarkan aktingnya, dia dihentikan oleh kakeknya, Ya Zongyun. Setelah menghentikannya, ia dengan serius bertanya, "Masalah mendesak apa yang kamu miliki? Cepat, katakan langsung," balas Ya Zongyun. "Tuan, Lady Ya Fei, ada kelainan di langit yang ada di luar, tolong keluar dan amatilah," jawab pelayan wanita itu dengan tegang. "Apa, abnormalitas di langit?" seru keduanya. Mendengar kata-kata itu, ekspresi Ya Zongyun dan Ya Fei sedikit berubah. Dan dengan segera, Ya Zongyun meraih tangan Ya Fei. Kemudian tubuhnya bergerak sedikit, lalu menjadi seuntai cahaya, dan tiba di langit di luar istana. Pada saat itu, mereka menemukan kalau di atas sudah banyak pulau terapung. Beberapa orang juga telah naik ke langit, dan menatap langit malam dengan wajah penuh kejutan. Dan ketika mereka mengangkat kepala untuk melihat juga, bahkan wajah Ya Zongyun dan Ya Fei sangat berubah. Syok yang tak tertandingi melonjak dalam mata mereka yang melebar. Itu karena pada saat itu juga, di langit yang penuh dengan bintang, sebuah kelainan benar-benar telah muncul. Tidak diketahui seberapa jauh kelainan itu dari mereka, tapi itu pasti terjadi di atas sungai-sungai bintang di 9 surga, di mana tidak ada yang bisa mencapainya. Lalu di sana, air mata segera muncul.
Memang benar, itu adalah air mata. Meskipun langsit malam mengelilinginya, tapi orang-orang masih bisa melihat bahwa itu adalah air mata. Air mata itu perlahan-lahan membesar, dan seolah-olah langit telah terkoyak. Oh, surga, langit telah terkoyak. Apa yang sebenarnya terjadi? Apakah ini kiamat yang dilukiskan oleh legenda, dan langit akan menimpa kita? Melihat air mata semakin membesar, beberapa orang dengan hati yang lebih lemah mulai meneriakkan ini dan itu. Kakek, apa yang telah terjadi? Mungkinkah ada tubuh ilahi yang turun? Tanya Ya Fei. Itu karena, ini bukan pertama kalinya Ya Fei melihat situasi seperti itu. Sejak dia masih muda, dia telah melihat kelainan di langit. Dan pada saat itu, ada tubuh ilahi yang datang ke wilayah Laut Timur. Tubuh ilahi itu adalah Ziling. Tidak, fenomena turunnya tubuh ilahi selalu mengelabui mata seseorang. Tapi itu juga akan mewakili kekuatan ilahi khusus, yang akan mereka pegang. Tapi kali ini, pemandangannya sangat berbeda. Fenomena itu tidak tampak seperti turunnya tubuh ilahi. Sepertinya lebih dekat dengan eksistensi mengerikan, yang merobek-robek langit dengan paksa. Langit tampak lebih lunak, cobalah lihat dengan seksama. Lihatlah bentuk sobekannya. Bukankah itu terlihat seperti seseorang, yang menggunakan tangan mereka untuk membuat langit itu terpisah? Ya Zongyun bertanya sambil menunjuk ke langit malam. Setelah mendengar kakeknya berbicara, Ya Fei melihat dengan detail lagi, dan melihat di sisi air mata yang membesar di langit. Meskipun di permukaan itu tampak biasa, tapi teror yang tak terlukiskan langsung muncul ke wajahnya yang sudah terkejut. Bahkan tubuhnya mulai sedikit bergetar, dia kemudian berkata dengan suara yang sangat lembut. Kakek, apa itu? Tanya Ya Fei dengan sangat terkejut. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.